jika di definisinya identik dengan fungsi suatu peubah y sama dengan fx. Namun, ada penggantian lambang peubah bebas x oleh z dan peubah tak bebas y oleh w. Dengan demikian, maka fungsi kompleks tersebut dapat ditulis sebagai w sama dengan fz, di mana z pada himpunan di bidang kompleks. Definisi, misalkan D himpunan titik pada bidang z. Fungsi kompleks f adalah suatu aturan yang memasangkan titik z anggota D dengan satu dan hanya satu titik w pada bidang w, yaitu z, w. Fungsi tersebut ditulis w sama dengan fz. Himpunan D disebut domain dari f, dinyatakan oleh df, dan fz disebut range dari f dinyatakan oleh rf, yaitu himpunan fz untuk setiap z anggota D. Misalnya, w sama dengan u ditambah iv adalah nilai fungsi f di z sama dengan x ditambah y, sehingga w sama dengan fz sama dengan f dikali x ditambah y sama dengan u ditambah iv sama dengan x, y ditambah iv dikali x, y. Jika koordinat polar r dan theta pada x dan y digunakan, maka u ditambah iv sama dengan f dikali re pangkat i theta, di mana w sama dengan u ditambah iv dan z sama dengan r dikali e pangkat i theta, sehingga fz dapat ditulis fz sama dengan u dikali r theta ditambah iv dikali r theta. Contoh soalnya, tentukan fungsi kompleks fz sama dengan 2x pangkat 2 ditambah y dalam bentuk z. Penyelesaiannya, misalnya z sama dengan x ditambah y dan z sama dengan x dikurang y. Berarti x sama dengan z ditambah z konjugat per 2, y sama dengan z dikurang z konjugat per 2i. Jadi fz sama dengan 2x pangkat 2 ditambah y sama dengan 2 dikali 2 ditambah z konjugat per 2 ditambah i dikali z dikurang z konjugat per 2i sama dengan 1/2 dikali z pangkat 2 ditambah z pangkat min 2 ditambah z dikurang z konjugat ditambah z konjugat. Contoh soal yang kedua, tuliskan fz sama dengan 2z pangkat 2 dikurang i dalam bentuk u dan v. Penyelesaian, misalkan z sama dengan x ditambah y, maka fungsi w sama dengan fz sama dengan 2z pangkat 2 dikurang i sama dengan 2 dikali x ditambah y pangkat 2 dikurang i sama dengan 2 dikali x pangkat 2 ditambah 2xyi dikurang y pangkat 2 dikurang i sama dengan 2 dikali x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 ditambah ditambah i dikali 2xy dikurang 1. Jadi u sama dengan 2x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 dan v sama dengan i 2x dikurang 1. Yang selanjutnya yaitu tentang limit fungsi kompleks. Definisi yang pertama, limit fungsi secara ITC. Apabila titik z bergerak mendekati titik z0 pada daerah dan nilai fz bergerak mendekati suatu nilai tertentu yang w0, maka dikatakan limit fz adalah z menuju z0. Dapat ditulis sebagai berikut. Limit z sampai z0 dari fungsi elemen x sama dengan w0. Definisi yang kedua yaitu limit fungsi secara formal. Misal, w sama dengan fz terdefinisi pada daerah d limit fz adalah w0 untuk z menuju z0 ditulis dalam
limit Z menuju Z0 fungsi elemen X sama dengan W0 jika setiap anggota X epsilon besar dari 0, anggota delta kecil dari 0, ada beberapa mutlak fungsi elemen Z dikurang W0 kecil dari K. Catatan yang perlu diingat yaitu titik Z0 tidak perlu termasuk domain fungsi F. Pengubah Z menuju Z0 melalui sembarang lengkungan K, artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda saja, mengakibatkan Fz menuju dua nilai yang berbeda, maka limit fungsi F tersebut tidak ada untuk Z menuju Z0. Contoh soalnya, limit dari fungsi kompleks untuk Z menuju I dari Fz sama dengan Z dikali Z pangkat 2 ditambah 2I 2 dikurang 2I per 1 dengan Z tidak sama dengan I adalah substitusikan Z sama dengan 1 sehingga bentuk limit Fz menjadi 0 per 0. Berarti berlaku dalil L'Hospital atau turunan. Limit Z menuju I, fungsi elemen X sama dengan Fz sama dengan limit Z menuju I 3 ditambah 2 dikali 2 dikurang I, Z dikurang 2I per 1 sama dengan 3 dikali I pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang I dikurang 2I sama dengan min 1 ditambah I. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kekontinuan fungsi. Misalkan fungsi Fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D. Fungsi Fz dikatakan kontinu di Z apabila limit Z sampai dengan I fungsi elemen X sama dengan F aksen Z. Secara terinci, syarat fungsi Fz kontinu di Z0 adalah yang pertama yaitu F0 ada, limit Z sampai dengan Z0 Fz ada. Yang ketiga yaitu limit Z sampai dengan Z0 Fz sama dengan F0. Fungsi Fz dikatakan kontinu pada suatu daerah R apabila Fz kontinu di setiap titik pada daerah R tersebut. Persyaratan ini mengandung arti bahwa fungsi hanya mungkin kontinu pada titik dalam daerah definisinya. Suatu fungsi fx dikatakan kontinu jika fungsi koefisien setiap titik terdefinisi. Ada beberapa teorema. Teorema yang pertama yaitu jika Fz sama dengan U dikali X, Y ditambah IV dikali X, Y, Fz sama dengan terdefinisi di setiap titik pada daerah R, Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 titik dalam R. Jika dan hanya jika U dikali X, Y dan V dikali X, Y, maka masing-masing kontinu di X0 di Y0. Buktinya yang harus dibuktikan adalah limit Z sampai dengan Z0 fungsi elemen Z sama dengan Fz0. Jika dan hanya jika limit X, Y sampai dengan X0, Y0, U dikali X, Y sama dengan U dikali X0, Y0 dan limit X, Y sampai dengan X0, Y0 V dikali X, Y sama dengan V dikali X0, Y0. Teorema yang kedua yaitu misalkan Fz dan Gz kontinu di Z0 maka masing-masing fungsi yang pertama Fz ditambah Gz, yang kedua Fz dikali Gz, yang ketiga Lz per Gz, Gz0 tidak sama dengan 0, yang keempat Fgz, F kontinu di Gz0 kontinu di Z0.
Teorema yang ketiga yaitu jika fz dan gz kontinu di z sama dengan z0, maka fungsi fz ditambah gz, fz dikurang gz, fz dikali gz, dan fz per gz juga kontinu di z0, tetapi yang ditambah syarat hanya jika gz0 tidak sama dengan 0. Hasil yang lama berlaku untuk kontinu pada suatu daerah. Yang keempat, fungsi yang kontinu pada setiap daerah berhingga di antaranya adalah yang pertama semua suku banyak, yang kedua pangkat 2, yang ketiga sin z dan cos z. Teorema yang kelima yaitu jika fz kontinu dalam suatu daerah tertutup, maka ia terbatas pada daerah tersebut, yaitu terhadap konstanta m, sehingga mutlak f2 kecil dari m untuk semua titik z pada daerah tersebut. Teorema yang terakhir yaitu jika fz kontinu dalam daerah tertutup, maka z kontinu seragam di daerah tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.